Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, waduh, gawat guys. Harga Brio, Ayla, Agya, Halia, dan Sigra bakal naik jadi lebih mahal. Ya, karena mobil-mobil LCGC dipastikan harganya bakal naik. Lalu, jadi berapa sih harga dari mobil-mobil tersebut? Dan juga bagaimana dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, harga mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car atau LCGC direncanakan bakal naik dengan acuan hingga 5 juta rupiah oleh Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya harga produksi, pengolahan, bahan mentah, sampai inflasi. Namun, jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan kasar dari angka penyesuaian yang telah ditetapkan, yaitu 5% dari acuan harga sebelumnya yang sebesar 135 juta rupiah. Nah, untuk Maret 2023 sendiri, bandrol LCGC masih stabil. Belum ada perubahan harga yang terjadi dari 3 pabrikan. Meski wacana kenaikan sudah bergulir, Honda masih memasarkan Brio Satya seperti Februari lalu. Harga terendahnya dijual seharga 159 juta 100 ribu rupiah dan 189 juta 700 ribu rupiah untuk varian tertinggi dengan transmisi CVT. Demikian juga untuk Toyota dan Daihatsu. Meski sesaat lagi bakal meluncurkan generasi baru dari Agya dan Ayla, tapi bandrol lawasnya masih bertahan. Agya dipasarkan dari harga 159 juta 700 ribu rupiah hingga 181 juta 500 ribu rupiah. Sementara untuk Ayla tipe terendah dijual mulai dari 115 juta 550 ribu rupiah, sementara varian terlengkapnya dijual seharga 175 juta 300 ribu rupiah. Dan untuk Sigra dan Halia yang bermain di segmen LCGC 7 penumpang juga belum mengalami perubahan. Bandrolnya masih sama seperti bulan lalu. Berikut daftar harga mobil LCGC per Maret 2023. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira setuju nggak dengan kenaikan harga mobil-mobil LCGC mengingat mengikuti kenaikan inflasi yang ada di Indonesia? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oh iya, terlepas dari informasi akan kenaikan harga dari mobil-mobil LCGC, untuk bocoran harga dari Ayla generasi terbaru sudah muncul loh. Dan harganya ternyata nggak mahal alias murah. Buat yang belum tahu dan pengen tahu infonya, oke, langsung kita share infonya dalam video ini ya. Pertama, sebagai informasi, all new Daihatsu Ayla belum lama ini resmi diperkenalkan ke publik Indonesia. Dan usai kemunculannya, banyak yang mempertanyakan harga dari mobil yang di Malaysia bernama Per2 Axia. Dan berdasarkan data dari Samsat pkb.jakarta.go.id, ada 5 kode mobil-mobil dari Daihatsu yang diduga adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB Ayla generasi terbaru. Dari angka ini sebenarnya bisa dilihat berapa sih estimasi kenaikan bandrol harga Ayla ini dibandingkan generasi sebelumnya. Sebagai informasi, NJKB merupakan harga dasar yang tercantum dalam perhitungan STNK alias nilai resmi pasar yang diakui negara. Harga ini belum termasuk berbagai pajak dan profil tambahan merek, tapi sekilas bisa dijadikan acuan. Dan berikut NJKB all new Ayla terbaru yang sudah meluncur di Indonesia. Dari mulai varian terendahnya dibanderol dengan harga 82 juta rupiah. Sedangkan untuk varian termahalnya dibanderol dengan harga 114 juta rupiah. Meski mobil low cost green car atau LCGC tersebut belum dijual resmi, NJKB ini sudah tersebar di berbagai media sosial. Nah,
Sebagai perbandingan, kami akan juga hadirkan harga NJKB untuk Daihatsu Ayla pada tahun sebelumnya atau tahun 2022. Yang dimana NJKB Ayla tahun 2022 untuk varian terendahnya saat itu seharga 78 juta rupiah. Sedangkan untuk varian termahalnya NJKB-nya sebesar 118 juta rupiah. Ya, untuk harga NJKB tersebut jelas dapat dijadikan acuan untuk harga Ayla saat ini. Sehingga diprediksi untuk varian termurah Ayla generasi baru harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan Ayla generasi sebelumnya. Sedangkan untuk varian termahalnya harganya bisa jadi lebih murah mengingat NJKB-nya lebih rendah. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih spesifikasi detail untuk Ayla generasi terbaru, oke, langsung kita share infonya di segmen berikutnya ya. Oke, berikutnya. Bicara soal desain. Mengenai tampilannya, Daihatsu Ayla terbaru tampil lebih agresif dan sporty berkat lekukan-lekukan baru di bagian wajah. Kendaraan mungil tersebut menggunakan lampu utama atau headlamp yang lebih tajam dan grill yang lebih tegas. Perubahan lainnya juga terlihat pada bagian samping hingga ke ekor, termasuk model lampu belakang. Secara overall, tampilan luarnya menjadi lebih modern dan sporty. All new Daihatsu Ayla menggunakan desain bumper yang membentuk huruf X. Sementara itu, untuk bagian grillnya dibubuhi aksen kekinian yang dipadukan dengan garis horizontal di bagian bawahnya. Tampilannya serasi dengan lampu utama yang ukurannya agak kecil namun sudah dibekali teknologi Light Emitting Diode alias LED. Lalu, bagaimana dengan interiornya? Mengenai tampilan interior, Daihatsu masih merahasiakan bagian dalamnya. Namun, sebagai perbandingan, kami akan paparkan bagaimana tampilan interior untuk kembaran Ayla di Malaysia, yaitu periode 2 Axia. Dalam foto lainnya juga diperlihatkan sedikit bagian interiornya. Tampak Ayla baru ini memiliki desain dashboard yang sangat mirip dengan SUV kompak Daihatsu Rocky. Baik itu di bagian lingkar kemudi, kisi-kisi AC, tuas transmisi, maupun panel layar head unitnya. Lalu terdapat pula audio steering switch dan tombol power. Dan pada tombol bagian kanan pengemudi memperlihatkan beberapa fitur, yaitu terdapat kontrol traksi, headlamp height adjustment, auto headlight, sensor parking, start stop otomatis, serta sensor di depan. Oke, berikutnya. Bicara soal performa. Mengenai spesifikasi Daihatsu Ayla 2023. Daihatsu Ayla baru menggunakan mesin 1200 cc WAVE yang diklaim 10% lebih irit BBM dibandingkan versi sebelumnya. Sayangnya, belum ada informasi resmi mengenai tenaga dan torsi yang bisa dihasilkan, termasuk apakah mesin 1000 cc-nya masih dipertahankan atau tidak. Namun yang jelas, Daihatsu Ayla baru menggunakan transmisi canggih bernama DCVT dengan platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Lalu, bagaimana dengan fiturnya? Sayangnya, lagi-lagi, Daihatsu Indonesia juga belum mengungkap fitur dan teknologi apa saja yang tertanam di kendaraan baru tersebut. Lagi-lagi, sebagai perbandingan, kami akan hadirkan fitur dari kembaran Ayla di Malaysia, yaitu periode 2 Axia. Lalu, untuk fitur hiburannya, mobil ini memiliki panel meter digital. Dan untuk tipe tertinggi, model ini akan mendapatkan panel instrumen TFT 7.0 inci, juga khusus tipe AV. Ada audio dengan layar bergaya mengambang berukuran 9 inci. Sementara varian di bawahnya dapat audio standar.
Oke, jadi itulah info update untuk kenaikan harga mobil LCGC pada tahun 2023. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.